Oke, karena udah 9 lebih 35 menit, mungkin kita langsung mulai aja acaranya. Mungkin buat teman-teman yang udah join di sini bisa ajak-ajak dulu ya teman-temannya supaya join. Oke, jadi selamat pagi teman-teman semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, alhamdulillah ya kita ketemu lagi di sesi proker yang paling unik dan kece dari divisi HMTL yang paling keren juga, yaitu dari INP Skill. Jadi sekarang kita akan menyelenggarakan proker wortel. Nah, mungkin di sini teman-teman dari ke 14 masa gitu ya yang ada di sini, ada yang tahu nggak sebenarnya wortel itu kepanjangannya apa sih? Ini deh, apa sih? Penasaran. Teman-teman kira-kira ada yang tahu nggak kepanjangan dari wortel itu apa? Aku tunjuk kali ya. Siapa ya? Ini anak ini sih. Rian, coba Rian. Rian tahu nggak kepanjangan wortel apa, Rian? Kalau Kak, Nih, eh, anak-anak yang skillnya tahu nggak kepanjangan dari wortel? em, seingat aku workshop apa gitu Kak, workshop tentang tentang TL apa gitu, aku lupa Kak. Oke, siap. Benar. Jadi, Prakara Wortel ini mungkin buat teman-teman yang nggak tahu, aku bakal kasih tahu lagi ya. Jadi Wortel ini salah satu program kerja dari divisi NPSkill, keilmuannya MTL, dengan kepanjangan adalah workshop, nah aku juga lupa, workshop software untuk anak TL. Oke, jadi ini pastinya berguna banget ya buat teman-teman yang ingin punya skill yang banyak gitu ya ketika menjadi mahasiswa-mahasiswa di TL gitu. Nah, jadi mungkin apalagi sekarang nih kita akan membahas tentang EPANET yang pastinya nanti teman-teman dari AB ya, dari GB, sorry dari GB nanti akan menempuh ya atau mengambil matkul TPAM yang pastinya nanti bakal ngotak-ngatik terkait software EPANET ini. Nah, jadi mungkin kita mulai acaranya aja karena udah 9 lebih 37 menit. Sebelumnya perkenalkan dulu, nama saya Kailana Sofa. Di sini saya akan membersamai pembicara kita kali ini untuk membahas dan mengupas-ngupas tentang EPANET gitu. Jadi teman-teman dipersilahkan untuk menginstal EPANET-nya dulu gitu, supaya nanti teman-teman tahu nih kira-kira apa yang mau ditanya ke kakaknya gitu. Nah, jadi kita langsung aja. Aku mau memperkenalkan dulu kakaknya. Jadi aku mau izin share screen CV kakaknya dulu sebentar. Oke, mungkin aku mau say hi dulu ke kakaknya karena kakaknya udah open cam juga. Halo Kak, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Salam, oke. Kakak sekarang lagi di mana Kak ini ya lokasinya? Aku kebetulan lagi di rumah sih. Oh, lagi di rumah. Oke, oke. Jadi mungkin aku izin membacakan dulu CV kakak ya Kak. Oke, Iya. jadi pembicara kali ini pembicara yang keren banget ya teman-teman. Kalau teman-teman lihat nanti di CV-nya beliau udah berkutat di dunia per air minuman gitu dan bisa lihat dari track record kerjanya gitu. Nah, jadi sekarang kita dibersamai oleh Kak Anissa Cika Ayu Anggraini. Beliau adalah lulusan Teknik Lingkungan, S2-nya ya Kak. Untuk S1-nya adalah Teknik Sipil. Yang memiliki 3 tahun pengalaman di bidang teknologi manajemen lingkungan, serta memiliki minat yang tinggi untuk berkontribusi memberi solusi permasalahan terkait isu lingkungan. Nah, untuk yang saat ini mungkin terakhir pekerjaannya itu ada di Perumda Air Minum Tirta Katulistiwa di Pontianak, menjadi staf teknis yang bekerja sebagai evaluasi jaringan perpipaan distribusi di wilayah Kota Pontianak. Berarti sekarang ada di Pontianak ya, Kak? Iya, di Pontianak. Oke, sekarang ada di Pontianak. Untuk riwayat pendidikannya tadi ya S1-nya itu adalah teknik sipil. Teknik lingkungan ya, Kak? Atau teknik sipil? Teknik lingkungan. Oh, tapi himpunan Iya. mahasiswanya sipil. Iya, kemarin belum dipecah sih, soalnya sipil sama Ah, lingkungan. oke, oke, menarik, menarik. Tadi aku soalnya lihat kakaknya mahasiswa sipil, tapi kok teknik lingkungan ya? Oke, jadi S1-nya itu adalah Universitas Tanjung Pura, teknik teknik lingkungan dengan IPK-nya tertera ya, teman-teman bisa lihat sendiri. Terus ada S2-nya itu ada di Institut Teknologi Bandung. Ini ya Kak, kakaknya itu ada TML ya, Teknologi Manajemen Lingkungan. Iya. Oke, mungkin tadi sudah aku bacakan sedikit terkait deskripsi dari Kak Anissa. Sekarang mungkin dipersilakan untuk Kak Anissanya untuk memperkenalkan diri sendiri. Iya, terima kasih sebelumnya Kaila dan kenalin diri. Dan
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Terima kasih untuk teman-teman yang sudah hadir di Zoom meeting ini. Mungkin saya akan memperkenalkan diri. Nama saya Anissa Cika Ayu Anggraini. Bisa disapa Cika. Jika ada teman-teman yang ingin mengontak saya, baik melalui email atau WA, itu bisa di nomornya di sini. Mungkin saya sekarang memang sedang bekerja di PDAM di Pontianak, di mana saya memang ditempatkan di staf distribusi. Jadi memang di sini juga saya menggunakan Evanet untuk mengevaluasi jaringan perpipaan distribusi yang ada di Kota Pontianak. Semoga dengan Zoom hari ini kita dapat mendapatkan manfaat sama-sama. Ya. Mungkin singkat dari saya. Terima kasih Kak Cika atas perkenalannya. Jadi mungkin ini ya untuk awalan dulu. Aku kepo nih Kak, kan di sini keterampilan teknis Kakak terkait Evanet itu di tahun 2017 ya. Nah itu keterampilan tersebut Kakak dapat dari pelatihan Kak atau Kakak kayak otodidak untuk belajar Evanet? Mungkin karena memang dulu saya di teknik lingkungan, kan kita juga ada mata kuliah perencanaan sistem penyediaan air minum. Nah, di situ juga kita gunain Evanet. Jadi di situ ada mungkin didampingi oleh dosen juga dan teman-teman buat belajar sama-sama, belajar bareng sih. Iya. Berarti ini Evanet benar-benar berguna banget ya Kak ya? Iya, benar-benar. Apalagi untuk di bidang spam sih, siapa yang senang di bidang spam ya mungkin ini kayak utamanya lah dari spam, biar kita tahu jaringan dari spam itu udah sampai mana sih akhirnya gitu. Oke, siap. Nah, jadi tadi ya kita perlu point out lagi terkait pentingnya Evanet ini untuk teman-teman yang sangat tertarik di dunia spam gitu. Jadi untuk tahu lebih lanjutnya, mungkin kita langsung serahkan aja ke Kakak. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Haila dan teman-teman dari HMTRTB. Saya telah diberi kesempatan untuk mungkin pada hari ini teman-teman beberapa dari teman-teman udah mengenal dan pernah mendengar dengan yang namanya Evanet. Nah, mungkin di sini saya hanya lebih memfokuskan kepada studi kasus yang terkait di lapangan, karena memang jika dilihat dari beberapa YouTube atau dari Google juga sudah terdapat modul dan tutorial bagaimana cara menggunakan Evanet. Nah, sebenarnya Evanet ini merupakan software yang cukup mudah dan installnya juga cukup tidak ribet. Jadi di sini mungkin saya akan memfokuskan pada studi kasus di dalam jaringan penggunaan Evanet di dalam jaringan distribusi spam. Nah, di sini Evanet itu sangat dekat dengan sistem penyediaan air minum, di mana sistem penyediaan air minum sendiri adalah sarana prasarana yang digunakan untuk mengalirkan air dari sumbernya hingga ke pelanggan. Pelanggan yaitu kita sendiri yang menggunakan air PDAM sebagai kebutuhan sehari-hari. Untuk dari sistem penyediaan air minum sendiri, seperti yang kita tahu terdiri dari 4, yaitu yang pertama adalah unit air baku, di mana unit air baku itu terdiri dari sumber pengambilan air di sumber. Sumber dapat berasal dari mata air, dapat berasal dari sungai, dapat berasal dari sumur. Nah, setelah ke unit air baku, air dipompa melalui pemompaan, dipompa menuju unit produksi, di mana unit produksi ini air tersebut diolah menggunakan sistem koagulasi, flokkulasi, sedimentasi, filtrasi, detekan, untuk selanjutnya ditampung di
reservoir. Nah, di reservoir inilah di mana unit distribusi itu mulai difungsikan atau mulai digunakan. Nah, di reservoir ini air ditampung, setelah ditampung masuk ke unit pelayanan di mana air dari reservoir ini dilakukan pemompaan atau secara gravitasi untuk dialirkan menuju ke saluran menuju ke sambungan rumah atau rumah kita ke pelayanan. Seperti dilihat di gambar bawah ini dari sumber, setelah itu ada instalasi pengolahan air, setelah itu masuk ke reservoir melalui berdasarkan kondisi topografi dari daerah, air tersebut dilakukan pemompaan atau secara gravitasi ke rumah-rumah. Nah, dari sistem distribusi sendiri terdapat 3 sistem, di mana yang pertama itu adalah sistem cabang. Sistem cabang adalah sistem jaringan perpipaan di mana pengaliran air hanya menuju ke satu arah dan pada setiap ujung akhir daerah pelayanan terdapat titik mati. Di mana kalau sistem dari cabang sendiri digunakan memang tergantung dari perkembangan kota dan dilihat lagi dari keadaan topografi dengan kemiringan. Nah, untuk keuntungan dari sistem cabang sendiri, sebenarnya sistem ini lebih sederhana dan dimensinya juga lebih mudah. Pemasangan pipanya juga lebih mudah dan sederhana. Selain itu, perpipaan yang menggunakan sistem cabang ini lebih ekonomis karena penggunaan pipa lebih sedikit. Namun sistem cabang ini juga mempunyai kerugian itu seperti bila terjadi kerusakan, maka otomatis pompa dari yang PDAM ini akan berhenti dan pengaliran air setelah kebocoran itu juga dapat berhenti. Dan itu mungkin jadi aliran di rumah kita itu tidak menyala karena adanya kebocoran pipa tersebut. Nah, selanjutnya ada sistem loop atau tertutup, di mana sistem pemipaan ini merupakan sistem yang mana jaringannya saling terhubung yang terdiri dari node-node yang menerima aliran air lebih dari satu bagian, sehingga pada pipa tidak ada titik yang mati. Ketika terjadi kebocoran pipa, misalnya di node yang ini, maka air dapat mengalir dari node yang lainnya. Jadi kemungkinan keuntungan dari sistem loop tertutup ini tidak ada air yang memang mati total ketika terjadinya kebocoran pada pipa. Namun kalau dari sisi operasionalnya, karena membutuhkan banyak pipa, nah itu membutuhkan biaya operasional yang besar. Sehingga sistem melingkar ini kadang digunakan untuk wilayah perkotaan dengan jumlah penduduk yang tinggi. Itu. Selain itu, jika dilihat sistem loop ini punya kekurangan membutuhkan pipa yang jauh lebih banyak. Selanjutnya ada sistem kombinasi, di mana sistem ini merupakan gabungan antara sistem dengan jaringan cabang dan tertutup. Jadi ini kombinasi antara sistem cabang dan sistem tertutup. Nah, jika dilihat dari jaringan perpipaan sendiri terdapat tiga jenis pipa. Yang pertama itu adalah pipa primer atau pipa induk. Itu sering kita lihat pipa induk itu misalnya di jembatan. Kalau kita lihat di jembatan itu ada pipa berwarna biru yang berbahan besi atau steel. Nah, itu tuh pipa yang mengalirkan dari reservoir ke booster. Bisa juga dari IPA ke booster. Itu tuh biasanya ditempatkan di jalan-jalan utama. Nah, itu
pipanya relatif mempunyai diameter yang relatif besar antara 300 sampai 600 yang fungsinya membawa air dari instalasi pengolahan atau reservoir distribusi. Setelah itu air masuk ke pipa sekunder. Nah, di mana pipa sekunder itu memang ukurannya lebih kecil daripada pipa primer, itu sekitar antara 100 sampai 300 cm. Pipa itu menyambungkan antara sebelum pipa tersebut masuk ke gang-gang kecil atau komplek-komplek. Nah, itu tuh biasanya pipa yang digunakan itu antara diameter 100 sampai 300. Berarti pipa 100, 150, 200, 300. Nah, itu biasanya pipa sekunder itu ukurannya segitu. Nah, selanjutnya pipa yang kita lihat sehari-hari di rumah kita, nah itu namanya pipa tersier. Jadi pipa tersier itu disambungkan dari pipa sekunder, pipa yang di jalan raya sebelum masuk komplek kita itu sudah berganti pipa tersier. Nah, pipa tersier itu biasanya ukurannya antara 50 sampai 100. Tergantung dari kebutuhan air di wilayah tersebut. Nah, selain perpipaan juga terdapat aksesoris pipa. Nah, aksesoris pipa itu terdiri dari valve. Nah, valve itu sebuah perangkat atau alat yang mengatur atau mengontrol aliran dari suatu cairan dengan membuka, menutup atau menutup sebagian alirannya. Ini seperti yang kita lihat di sebelah kanan, ini merupakan valve. Nah, itu aksesoris pipa yang digunakan untuk menutup dan membuka aliran. Valve ini ada lagi dibagi menjadi beberapa. Yang pertama itu ada gate valve, nah itu untuk membuka menutup aliran. Kedua itu ada check valve. Jadi check valve itu digunakan untuk membuat aliran tidak hanya mengalir ke satu arah saja, atau agar tidak terjadi reverse flow atau break. Nah, sebenarnya aksesoris pipa itu banyak, terutama aksesoris untuk ketika terjadinya kebocoran pipa, seperti T juga ada, T yang kayak belokan. Ketika ada belokan, kita menyambungkan pipa itu menggunakan T. Terus ada gilbolt point, ada gilbolt joint, terus ada cup dan lain-lain. Itu berfungsi ketika kebocoran pipa terjadi. Penambahan aksesoris memang diperlukan karena tidak bisa dipungkiri memang kebocoran itu pasti ada. Jadi dengan aksesoris tersebut akan mengurangi kehilangan tekanan ketika air di dalam pipa. Kita kalau di dalam EPANET itu kita ada masukkan aksesoris dan gunanya itu untuk mengurangi kehilangan tekanan di dalam pipa. Nah, jika berbicara tentang perencanaan dan perencanaan sistem penyediaan air bersih, dimulai dari mana sih sampai kita harus menggunakan EPANET nih dalam perencanaan sistem penyediaan air minum atau air bersih? Nah, yang pertama itu kita harus menghitung dulu kebutuhan air bersih di lokasi kegiatan. Misalnya kita merencanakan sistem air minum di kota A. Nah, sebelum kita merencanakan, tentu kita perlu tahu bahwa memang ke lokasi kegiatan tersebut memang sangat butuh air bersih dan belum ada sistem penyediaan air bersih. Jadi kita harus hitung dulu kebutuhan air bersih di lokasi kegiatan dengan proyeksi 5 sampai 20 tahun biasanya seperti itu. Nah, setelah kita dapat kebutuhan air bersih di lokasi tersebut. Jadi kita kan dapat debit yang dibutuhkan. Dari debit yang dibutuhkan, kita menelusuri dengan debit sekian sumber air baku mana yang memang cocok dan kuantitasnya tersedia jika kita menggunakan air tersebut untuk diolah dan didistribusikan nih. Nah, kita cari dulu sumber air bakunya. Jika kita sudah menemukan misalnya sungai dengan debit maksimumnya 50 liter per detik dan
kebutuhan air bersihnya 20 liter per detik, berarti cukup dong air sungai tersebut untuk digunakan selanjutnya dimanfaatkan masyarakat. Nah, setelah kita menentukan sumber air baku, kita tentukan apa tipe intake apa yang cocok untuk digunakan atau dibangun di unit air baku. Nah, setelah itu kita tentukan, kita buat rencana pelayanan dari lokasi kegiatan yang kita tadi rencanakan, kita buat peta. Terus biasanya kita juga membuat zona dibagi menjadi beberapa zona pelayanan. Nah, itu agar memang tekanan atau alirannya itu terbagi rata. Nah, setelah itu kita menghitung data kebutuhan air. Kita udah dapat data kebutuhan air, kemudian kita bisa hitung dong berapa nih pipa yang harus digunakan kalau debitnya sekian. Terus kita bisa juga menghitung ini untuk unit distribusinya, kita bisa dapat menghitung pipanya, kita dapat menghitung tekanan head loss minor, terus kita bisa dapat menghitung panjang pipa yang dibutuhkan. Nah, itu. Tadi lupa itu menyampaikan kalau peta rencana pelayanan ini dibagi itu dibuat berdasarkan dari setiap gang di depan gang, di depan kompleks itu juga. Nah, setelah kita mendapatkan hasil perhitungan yang biasanya kita lakukan ketika perencanaan SPAM, selanjutnya kita menentukan batas-batas hidrolis. Seperti ini kan data-data tersebut kan kita akan masukkan ke dalam software EPANET. Nah, jika dijelaskan secara singkat, data-data yang dimasukkan ke dalam EPANET itu terdiri dari diameter pipa, panjang pipa. Nah, sebelum kita memasukkan dan merunningkan EPANET, kita tentukan dulu target batas-batas hidrolisnya, misalnya kecepatan aliran, tekanan, itu tuh memang sudah ada diatur dalam standar. Jadi sebenarnya perhitungan kita ketika menghitung data kebutuhan air akan didapatkan pipa. Nah, pipa tersebut belum tentu ketika dimodelkan itu tidak bermasalah. Biasanya terdapat permasalahan, misal ketika kita masukkan, kita udah yakin kalau misalnya ini gunain pipa 100 nih, tapi ketika kita masukkan ke dalam model ternyata modelnya tidak bisa running atau error. Nah, ketika tidak bisa running, kita cek lagi ini apa yang bermasalah, apakah kecepatannya yang terlalu kecil, apakah kecepatannya itu masih di bawah standar atau tekanannya berada di bawah standar juga. Nah, itu kan kita ketika di model kita bisa kayak otak-atik lagi agar hasil running EPANET-nya itu bisa running gitu. Jadi belum tentu data yang kita sudah hitung, data pipa yang sudah kita dapatkan, nah itu sudah tervalidasi atau sudah benar sesuai dengan kondisi lapangan. Karena memang kadang perencanaan itu kita tidak tahu apakah elevasinya berapa, panjang pipanya juga memang kalau di perencanaan itu hanya sebatas secara garis besar, dan kita kita kayak pukul rata semuanya misalnya 200 mm. Kan sebenarnya kalau ketika masuk ke EPANET kita pertimbangkan lagi dari kebutuhan air dari setiap zona itu.
Nah, jadi penting untuk kita menentukan batas-batas hidrolis seperti standar-standar yang tekanan dan standar kecepatan aliran pipa. Jika memang ketika di running tekanan atau kecepatan tidak sesuai, maka kita bisa mengubah di penambahan aksesoris atau di panjang pipa atau diameter pipa. Gitu. Nah, setelah itu, ini yang terakhir itu mengumpulkan data untuk kalibrasi. Nah, kalibrasi itu kita membandingkan nih hasil perhitungan kita dengan hasil dari EPANET. Nah, biasanya memang EPANET ini di EPANET ini memang memudahkan kita agar kita tidak perlu nih menghitung lagi secara manual untuk head loss-nya dengan menggunakan rumus-rumus yang seperti Hagenian. Itu karena EPANET merupakan satu model, jadi kita dipermudah dengan adanya EPANET, kita bisa tahu tekanan di lapangan realnya itu seperti apa gitu. Nah, ini merupakan sejarah dari EPANET. Penjelasan singkat dari EPANET. Nah, EPANET ini merupakan sebuah program komputer berbasis Windows yang dikembangkan oleh US EPA. Nah, program komputer yang menggambarkan simulasi hidrolis dan kecenderungan kualitas air yang mengalir dalam jaringan pipa. EPANET ini menjajaki aliran air di tiap pipa, kondisi tekanan air di tiap titik, dan kondisi konsentrasi bahan kimia mengalir dalam pipa sama dalam periode pengaliran. Juga berguna untuk yaitu mendistribusikan air dari sumbernya. Software EPANET mudah didapatkan serta tidak memerlukan spesifikasi komputer yang tinggi. Sebenarnya banyak aplikasi software untuk di bidang SPAM, sistem penyediaan air minum, seperti yang kita kenal dan tidak asing mungkin WaterCat. Cuman WaterCat itu mungkin lebih mendekati AutoCAD sehingga memang membutuhkan spek yang tinggi dan jika dioperasikan memang lebih sulit WaterCat daripada menggunakan EPANET. Cuman menurut saya EPANET memang sudah mempunyai keunggulan juga daripada WaterCat itu sendiri. Nah, dilihat dari fungsinya, sebenarnya EPANET mempunyai banyak fungsi. Yang pertama itu sebagai alat untuk mengetahui perkembangan dan pergerakan air, serta degradasi unsur kimia yang ada dalam air di pipa distribusi. Yang kedua, sebagai dasar analisis dan berbagai macam sistem distribusi detail design, model kalibrasi hidrolik, analisa satur, dan beberapa unsur lainnya. Tiga, fungsinya membantu menentukan alternatif strategis manajemen dalam sistem jaringan di pipa distribusi air bersih. Nah, di sini mungkin saya fokus EPANET-nya itu ke fungsi yang membantu menentukan alternatif strategis manajemen dalam sistem jaringan pipa distribusi air bersih. Manajemennya seperti apa? Mungkin manajemen seperti kita ingin merencanakan jaringan distribusi di lokasi A. Bisa juga kita EPANET ini berfungsi untuk mengevaluasi apakah jaringan perencanaan yang telah kita lakukan itu udah sesuai, sudah sampai airnya ke pelanggan, dan bisa juga kita mengetahui di sini saya menjelaskan gimana EPANET itu dapat berfungsi, kita dapat mengetahui kebocoran pipa distribusi. Nah, sebelum itu, apakah teman-teman di sini sudah menginstal EPANET? Seharusnya sudah sih, Kak. Soalnya kami tadi sudah membagikan link instalasi EPANET. Oh iya. Mungkin jika belum, ini ada link download software EPANET-nya di website USEPA. Penginstalannya cukup mudah. Nah, setelah di-download, terus run administrator, setelah itu udah tekan install dan software siap disimulasikan. Memang cukup mudah untuk menginstal EPANET. Nah, setelah itu kita masuk ke input data apa aja sih yang kita perlukan ketika kita ingin mengoperasikan EPANET. Yang pertama itu ada peta. Peta itu kita dapatkan dari bisa dari Google Earth. Google Earth itu kan dia formatnya bukan bitmap, sedangkan EPANET itu
formatnya itu BMP atau bitmap. Nah, oleh karena itu peta dari Google Earth itu kita save dalam bentuk JPEG. Nah, setelah itu bisa kita masukkan ke Paint untuk selanjutnya kita convert terlebih dahulu ke format BMP. Nah, sebenarnya peta ini memang memudahkan kita agar kita tahu di mana letak jalan, di mana letak SR, di mana letak reservoir-nya, biar kita enak ketika kita melakukan learning EPANET. Kalau tidak menggunakan peta juga tidak masalah, tapi kita paling tidak kita tahu jarak antar pipa. Biasanya pipa itu kan panjang pipa itu berdasarkan dari ada tidaknya belokan seperti ada belokan ke gang, belokan ke komplek. Nah, panjang pipa itu berdasarkan dari jarak antar belokan itu. Nah, makanya mungkin dengan kita memasukkan peta ke dalam EPANET itu lebih memudahkan kita untuk menitik-nitik junction-nya. Yang kedua, kita masukkan node atau junction. Nah, node atau junction ini memang itu sebagai titik batas antar pipa, antar pipa lah, node atau junction. Nanti akan dijelaskan lebih detail. Nah, selanjutnya kita menginput data elevasi. Nah, elevasi kita dapat datanya dari mana? Elevasi bisa kita dapatkan dari Google Earth atau kita langsung turun ke lapangan. Makanya kalau misalnya sebenarnya jika perencanaan spam yang benar-benar yang sangat-sangat real, nah itu kita memang harus turun ke lapangan untuk mengetahui elevasi dari lokasi kegiatan. Nah, kadang memang Google Earth itu kurang akurat juga. Jadi kita di titik-titik tertentu memang perlu untuk turun ke lapangan agar kita tahu elevasinya. Selanjutnya kita tahu panjang pipa distribusi. Nah, ini bisa lewat menggunakan Google Earth. Terus diameter, kita input diameter yang telah kita hitung atau memang asumsi dari kita. Kadang memang kalau misalnya dari mana asumsi tersebut bisa kita perkirakan, biasanya memang kalau untuk pipa induk kita kan tahu, seperti yang kita tahu kalau memang pipa induk itu dia itu antara 300 sampai 600. Kalau pipa sekunder kan antara 100 sampai 300 gitu. Nah, biasanya kita dapat perkirakan dari situ untuk kita otak-atik. Nah, setelah itu jenis pipa yang digunakan. Di situ kita input berupa kekasaran pipa. Biasanya kan untuk HDPE misalnya 130, untuk PVC misalnya 120 kekasarannya. Nah, itu kita masukkan ke dalam software. Nah, setelah itu kita masukkan ke spesifikasi pompa. Nah, spesifikasinya itu biasanya dapat berupa flow dari pompanya dan head-nya. Nanti kita masukin datanya. Terus kita masukin beban masing-masing node. Nah, beban masing-masing node ini apa? Itu tuh base demand atau kebutuhan air di setiap zona. Misalnya di ujung pipa kita rencanakan di ujung pipa warga itu harus ada airnya sebesar 0,2. 0,2 dapat dari mana? Itu perhitungan dari kebutuhan air bersih. Kebutuhan air bersih yang kita telah hitung, kan kita hitung dari keseluruhan. Setelah itu kita petakan menurut zona. Nah, di zona itu kita hitung lagi kebutuhan airnya. Di zona itu berapa sih kebutuhan airnya? Nah, beban masing-masing node ini yaitu perhitungan kita tadi dimasukin ke dalam pipa terakhir. Kita masukin ke pipa yang terakhir. Mungkin tidak tergambar, setelah ini akan saya tunjukkan. Selanjutnya debit. Nah, debit itu kita masukkan di awal dan di akhir. Debitnya itu berdasarkan dari perhitungan kita.
Nah, berikut adalah menu bar dari EPANET, di mana terdiri dari file, edit, view, project, report, Windows, tab. Nah, dimulai dari file. Kalau new itu kan membuka proyek EPANET yang baru. Kalau open membuka project yang telah kita simpan. Kalau save itu menyimpan program. Save as juga menyimpan program. Import itu jika kita mau import data peta dari filenya, dari file yang telah kita dari file yang telah kita convert menjadi BMP. Terus ada export, ada page start, print, dan lain-lain. Setelah itu kita masuk ke menu edit. Nah, menu edit ini ada terdiri dari copy to. Copy to itu biasanya kita kan ada dari hasil EPANET ini kan ada data berupa tekanan, kecepatan aliran. Nah, itu tuh bisa kita copy data tersebut ke Excel ataupun ke Word. Jadi kita tidak perlu mengetik satu-satu lagi. Jadi setelah kita copy data-data tersebut bisa kita tunjukkan langsung di Excel, kita analisis di Excel atau semacam itulah. Setelah itu ada data view menu. Dimension itu adalah dimensi untuk mendimensikan peta. Setelah itu backdrop. Nah, backdrop ini untuk kita masukkan untuk kita menampilkan peta yang telah kita masukkan ke EPANET tadi. Nah, setelah itu ada zoom in untuk membesarkan dari EPANET, terus ada find, query, legenda, ada toolbars, dan option untuk kita mengatur di dalam EPANET. Selain itu ada juga project. Project itu summary itu summary dari kesimpulan atau hasil dari analisis kita setelah di running. Ada defaults, ada kalibrasi data, dan analisis option, dan run analysis. Run analysis digunakan kita klik ketika kita ingin merunning simulasi. Selanjutnya ada menu report. Status ini kita bisa klik apabila memang kita ingin mengetahui bagaimana status hasil dari EPANET tersebut ketika di running. Nah, nanti itu kelihatan laporannya, apakah error, apakah bisa, apakah berhasil, tidak. Nah, setelah itu kita dapat menampilkan hasil dari running itu dalam bentuk grafik atau tabel. Setelah itu ada range yang terdiri dari browser dan network map. Setelah itu ada helps. Nah, ini kita masuk ke lebih detail mengenai tools-tools yang ada di EPANET. Yang pertama ini ada junction. Ada junction di mana junction ini representasi atau pertemuan atau penyambungan dua atau lebih pipa, di mana air akan masuk atau keluar dari jaringan. Nah, junction ini dengan simbol ini kita letakkan itu seperti yang tadi saya jelaskan di setiap perjabangan pipa atau di setiap gang, setiap komplek atau belokan. Nah, kita letakkan junction itu. Itulah fungsi peta sebenarnya untuk memudahkan di mana kita akan meletak junction-nya. Kalau tidak ada peta kan kita bisa sih tinggal lurus-lurus aja, cuman kan kita jadinya bolak-balik, habisnya alirannya kemana-kemana. Lebih enak, memudahkan kita tahu di mana lokasi yang kita titikkan. Sebenarnya bisa aja kita sampai ujung tuh kita lurus aja gitu. Cuman kan nanti bingung di mana ini nih lokasi jalan mana sih, ini di mana sih yang kita input ini. Jadi memang peta itu lebih memudahkan sih. Nah, setelah itu junction juga kita di situ masukkan data elevasi dan base demand. Base demand itu yang tadi yang kita masukkan itu kebutuhan air di zona. Terus lanjut ke reservoir. Reservoir itu tempat penampungan air. Yang kita masukkan itu adalah total head-nya, di mana reservoir adalah titik yang melambangkan sumber air
yang tidak terbatas pada jaringan. Reservoir yang digunakan pada model biasanya seperti danau, sungai, air tanah, dan lain-lain. Reservoir juga memberikan titik sumber kualitas air. Selanjutnya masuk ke tangki. Nah, tangki itu kita biasanya bisa menggunakan dua, ada reservoir dan tangki. Cuman memang tangki ini digunakan mungkin lebih ke seperti menara atau tangki yang mempunyai level minimum dan maksimum. Jadi tangki itu titik dengan kapasitas penyimpanan yang volumenya bisa bervariasi terhadap waktu. Nah, selanjutnya pipa. Pipa merupakan penghubung antara setiap junction yang membawa air dari satu poin ke poin lainnya dalam jaringan. Jadi Epanet ini mengasumsikan bahwa semua pipa adalah penuh berisi air setiap waktunya. Jadi arah aliran itu seperti yang kita tahu, air mengalir dari tekanan tinggi ke tekanan yang rendah. Di sini kita inputkan yang di pipa ini panjangnya, diameter, kasaran pipa, dan tutup atau terbukanya aliran yang diisi di inisial status. Nah, setelah itu kita juga dapat masukkan pompa jika memang topografinya tidak bisa dialirkan secara gravitasi, maka kita perlukan pompa. Selain itu, pompa dapat kita masukkan ke dalam dapat kita gunakan di dalam Epanet apabila memang ketika kita disimulasikan nih error nih, ternyata memang air tidak bisa mengalir karena elevasi dari titik A ke titik B itu menanjak atau apa. Jadi kita memang membutuhkan pompa yang nanti akan diisi pump curve-nya. Selain itu valve, ada valve ini memang aksesoris pipa yang kita tambahkan apabila kehilangan tekanannya ada head loss atau tekanannya tidak sesuai, kita bisa dapat menambahkan valve di dalam Epanetnya. Jadi fungsinya itu mengatur, mengarahkan atau mengontrol aliran dari suatu cairan dengan membuka, menutup atau menutup sebagian dari jalan alirnya. Kita bisa mengisikan diameter dari valve-nya, type-nya. Nah, ini merupakan istilah lain yang digunakan di dalam Epanet. Seperti yang belum disebutkan tadi, pattern itu pola pemakaian air, ada multiplier, curve itu di dalam pompa, junction, link, head pompa, head loss, velocity, flow, lossness. Mungkin jika teman-teman sebelumnya sudah mendapatkan sekilas pengetahuan tentang sistem penyediaan air minum, mungkin tidak asing dengan istilah-istilah ini. Nah, ini merupakan hasil output dari Epanet. Hasil output dari Epanet, di mana yang tadi saya bilang junction, ini yang titik 17, titik 47, ini merupakan junctionnya. Yang merah ini merupakan pipa. Kita lihat yang di sebelah kiri ada legenda, di mana legenda ini merupakan pressure dan diameter. Nah, untuk yang ada di junction ini merupakan legenda dari pressure atau tekanan. Nah, untuk ini diameternya kita bisa lihat. Nah, ketika dia ini merupakan jaringan sekunder, pipa tersebut memang rata-rata dalam perencanaan itu menggunakan 200 sebenarnya. Tapi ketika dia sudah masuk ke dalam gang atau komplek, nah itu pipanya jadi kecil, yaitu ukurannya 50 sampai 75. Dan jika dilihat memang ketekanan dari hasil simulasi ini memang masih di atas standar, masih sesuai dengan standar. Karena tekanan kan itu standarnya dari sekitar 10 sampai 80. Nah, jika di running ini tekanannya masih sesuai dengan batas-batas hidrolis yang tadi kita bilang. Nah, ini merupakan tabel yang dihasilkan ketika kita setelah berhasil merunningkan Epanet.
Ini terdapat pressure. Pressure adalah sisa tekan setelah melewati beberapa friksi, baik yang disebabkan oleh kekasaran pipa maupun panjang pipa. Nah, setelah itu ada head, ada demand kebutuhan air atau debit pada saat jam puncak. Ini dapat dengan cara base demand dikalikan dengan faktor harian maksimum 1,1 sampai 3 biasanya. Terus base demand ini yang tadi kita bilang yang apa kebutuhan air dari setiap zona. Ini yang kita input sebenarnya. Nah, pressure ini didapatkan otomatis dari head dan pressure ini otomatis didapatkan dari hasil simulasi. Sedangkan base demand tadi ini yang kita input ya. Kita juga bisa dapat menampilkan yang mana yang telah kita input untuk kita mengecekkan apakah benar yang kita input. Nah, selain itu kita juga dapat melihat hasilnya. Selanjutnya kita bisa melihat aliran dalam pipa, velocity, unit head loss, kehilangan tekanan, dan status dari yang kita input tadi, apakah pipanya terbuka, tertutup, dan kita dapat melihat flow atau debit dalam satuan liter per detik. Debit di pipa A nih sekitar sisa berapa sih? Segini. Pipa B, terus dengan kecepatan alirannya segini. Nah, mungkin kita langsung masuk saja ke dalam latihan di mana kita ada data di suatu lokasi di mana elevasi terdapat 8 titik dengan elevasi kita misalnya dapatnya dari survei lapangan. Nah, elevasinya sekian nih. Demand kebutuhan airnya sekian. Nah, panjang pipa yang kita gunakan ini dapatnya sekian. Ini dapat dari hasil survei ataupun hasil perhitungan. Terus penentuan diameter kan juga biasanya dapat dari perhitungan. C faktor merupakan faktor kekasaran. Lalu setelah kita dapat data ini, kita ingin masukkan nih ke dalam EVANET. Ini contoh dari ketika kita telah berhasil untuk running, di mana ini tadi adalah sumber atau reservoir, dan ini tangki, terdapat pompa, ini ada not-nya, ini ada pipanya, pipa 1, pipa 2, pipa 3, ini 7, 8. Sebenarnya pipa-pipa ini bisa kita lakukan penamaan bebas sesuai yang kita inginkan. Mau nama jalan juga boleh, mau biar kita gampang ingatnya juga mau namain pipa berapa gitu sesuai urutan juga bisa kita edit gitu. Nah, setelah itu pompa yang digunakan 150, headnya 150 dengan elevasi 4 ft. Pertama yang kita lakukan adalah membuka program EVANET. Setelah itu kita buka file dan new, seperti yang ada di gambar. Setelah itu, sebelum kita melakukan semuanya, awalnya kita harus menentukan mengklik defaults. Defaults ini untuk mengatur penamaan juga, bisa juga penamaan. Misalnya nanti di junction kan ada pengisian, dan di pengisian nama junction, biar enak, biar bisa langsung nomor, kita di sini kita isi dulu ju, bebas ini apa ju atau re apa, biar kita ingat, bisa kita isikan ID-nya di sini. Setelah itu kita cuma mengisi nomor aja di setiap junction atau node, itu lebih memudahkan, misalnya lebih memudahkan kita sih. Setelah itu kita atur masih di defaults, kita atur flow units. Biasanya flow unit biar enak, biar kita terbiasa menggunakan liter per detik. Nah, kita bisa pilih LPS. Terus kita pilih rumus yang digunakan, apakah Hazen-Williams, ataukah Darcy-Weisbach, atau Stevie. Tapi biasanya yang digunakan itu adalah Hazen-Williams. Tingkat akurasinya kita bisa masukkan berapa di defaults ini. Sebelum kita memasukkan
rincian setiap junction dan pipa. Nah, setelah itu kita klik options. Nah, dari options ini kita bisa nih mau lihat apa aja. Misalnya kita mau menampilkan notes, berarti kita klik display border, terus display junctions, terus di links juga kita mau ukuran dari ukurannya tuh berapa di sini bisa diatur. Terus notasinya kita mau mau melihat notasi, kita klik antara klik ID-nya atau display link-nya. Untuk ketika kita ingin menginput junction note, jadi itu ukurannya udah sesuai sama yang kita inginkan gitu. Itu simbol apa aja yang ingin kita tampilkan, terus arah alirannya apakah perlu kita tampilkan atau enggak, itu bisa diatur di sini. Terus backgroundnya kita mau warna apa juga bisa diatur di options. Nah, setelah itu kita klik map. Klik map jika memang mapnya sudah kita pastikan kalau mapnya itu tertampil. Map itu lembar kerja. Nah, setelah itu karena tadi sudah ada arahan berapa jumlah junction, berapa jumlah pipa yang digunakan, reservoir-nya berapa. Nah, kita langsung klik tombol reservoir. Reservoir untuk kita masukkan data reservoir yang di awal-awal tadi. Di awal data-data yang reservoir berapa kapasitasnya, terus junctionnya itu berapa elevasinya. Nah, kita itu kalau misalnya di sini jika kita lihat ini penggambarannya ini masih tidak menggunakan sembarang gitu, masih sembarang, tidak menggunakan peta gitu. Jadi memang yang kita tahu ini yang penting kita tahu antara junction 1 sampai junction 2 ini berapa sih berapa sih jaraknya, berapa sih elevasinya. Ini bebas sebenarnya. Cuman memang biar memudahkan kita melihatnya atau mengetahui arah alirannya, mungkin dibuat seperti ini. Atau menyesuaikan peta bisa juga. Nah, selanjutnya kita tadi kan masih dalam bentuk not-not, habis itu selanjutnya kita akan memasukkan pipa. Nah, pipa ini pipa 1, pipa 2, pipa 3, ini kita klik itu langsung tergambar pipanya. Klik langsung tergambar semuanya, terkoneksi semuanya, terkoneksi. Kemudian kita tambahkan pompa. Kita coba tambahkan pompa. Mungkin elevasi yang tadi setelah kita lihat elevasinya mungkin fluktuatif, naik turun gitu ya. Jadinya kita perlu menambahkan pompa agar alirannya bisa running. Nah, ini detail dari setiap junction. Misalnya ini yang tadi kita masukkan elevasinya 700, elevasi selanjutnya di junction 2 di titik 2 itu segini, titik 3 ternyata segini. Nah, ini kita masukkan ke dalam table. Gimana cara kita memunculkan table? Dengan cara klik 2 kali di titiknya. Klik 2 kali terus nanti muncul junction-nya. Selanjutnya kita isi juga base demand dari kebutuhan air di setiap zona. Kita masukkan nih, misalnya di sini nih kebutuhan airnya secara keseluruhan nih 150 liter per detik, gitu. Kita masukin. Setelah kita masukin semuanya, nah kita masukin junction, setelah itu kita masukin pipa. Nah, detail pipa panjang pipa dari yang awal-awal tadi itu panjang pipanya sekian dengan diameter sekian, kasarannya sekian. Nah, kita masukin di setiap pipa. Di setiap pipa itu kliknya di mana? Di tengah-tengah biasanya ada kayak klep-klep gitu untuk kita isi. Nah, setelah kita isi junction dan
pipa kita isi ke reservoirnya. Reservoir ini total head. Kita isi total head. Setelah itu kita isi tangkinya, elevasi, minimum level, dan maksimumnya. Karena kita menambahkan pompa, kita tambahkan pompa di pojok kanan. Biasanya itu ada tulisan browser. Browser kita cari di data ini yang mana tulisannya curve. Jadi bukan pump. Yang kita isi itu curve. Curve untuk kita masukin flow dan head-nya di curve. Setelah kita masukin flow dan head-nya sesuai yang tadi, terus kita masukkan ini udah tertampil di sini data curve-nya. Terus setelah semuanya sudah dimasukkan, kita bisa merunning EPANET-nya. Nah, di sini kita dapat menyatakan bahwa jaringan kita sudah berhasil jika tulisannya run was successful. Ini jaringannya sudah baik gitu, sudah bisa running lah gitu. Walaupun kita nggak tahu nih apakah tekanannya udah sesuai dengan batas-batas hidrolis, apakah tekanannya udah sesuai, apakah kecepatan alirnya udah sesuai. Kita cek mungkin setelah ini, dapat kita cek di tabelnya. Cuma sementara ini udah bisa running. Nah, apakah ada pertanyaan dari simulasi yang sebelumnya dari teman-teman? Ataukah ada yang masih kurang paham? Karena mungkin setelah ini kita coba satu-satu untuk data selanjutnya. Apakah ada yang ingin bertanya? Nih, teman-teman ada yang mau nanya nggak? Ya mungkin belum ada kayaknya. Mungkin ada teman-teman yang mau share screen. Jadi ada salah satu kan bisa dicoba kan. Jadi saya kasih filenya, coba dalam waktu beberapa menit untuk input data-data ini di laptopnya masing-masing, atau enaknya satu orang dari teman-teman yang ingin share screen dengan masukin data-data ini sama-sama gitu. Atau gimana enak? Ada yang berani nggak share screen? Ini Kak, Hafiz katanya berani. Oh, Hafiz. Oh, Iya. Ya. Ini coba saya masukin PPT-nya. Ini Kak Cika masih share screen, Kak. Aku nggak bisa share screen. Oh iya. Sebentar. Share. Nah, ini di chat masih kirim PPT sharing buat lihat contoh soal yang tadi. Ini tadi aku nyoba bikin yang tadi, Kak, cuma cepet banget iya. Kak Cika, jadi kayaknya ketinggalan deh. Oh iya. Gimana caranya nggak? Enggak, ini aku baru bikin note sama pipanya, terus belum aku masukin data-datanya kan. Oh iya, Harus datanya masukin kecepatan juga ya. kan kayak kayak demand per note seberapa. Tadi aku nggak sempat ngeliat, udah ganti PPT-nya. Udahlah, kita ngeliatin dulu aja, nanti bisa nonton recordnya. Oh iya. Gak apa-apa kan, nanti ada recordnya kan, jadi bisa di pause-pause gitu. Oh iya. Itu PPT-nya udah bisa di-download belum, teman-teman? PPT-nya kayaknya udah terkirim. Nanti dilihat di slide terakhir untuk kita coba sama-sama. Mungkin Hafiz bisa di-download untuk ngelihat detail soalnya gimana sih gitu. Sambil di share screen eventnya juga boleh. Kak, sebentar, aku lagi download PPT. Ini udah keadaan sebentar.
Lagi downloading Kak, maaf. Maaf. Oh iya, nggak apa-apa. Kak, tapi berarti emang Mm-mm. kita tuh nggak tahu sih kan kalau aku sama temen-temen semester ini masih ngambil TPAM ya. Mm-mm. Maksudnya TPAM tuh teknik penyediaan air minum sama lah matkulnya kayak yang pengenalan spam gitu. Mm-mm. Em, Berarti apa sih namanya Kak? Kita emang bikin di Excel dulu gitu kayak analisisnya. Analisis Excel sih sebenarnya biar memudahkan kita dapat jaringan pipa, diameter pipanya seperti kayak gitu ya maksudnya ya. Iya, kayak iya buat diameter pipanya. Pun nanti kayaknya akhir-akhirnya diameternya bakal kita main-mainin deh gak salah kan. Iya Kadang nggak bisa benar. di running gitu. Iya benar. Tapi kalaupun kita memang buat di Excel itu nggak bisa, tetap kita harus inputnya satu-satu. Jadi nggak bisa kita copy paste dari misalnya Excel, kita tinggal masukin kita copy paste ke tabel junction atau tabel pipanya. Jadi kita harus tetap manual sih. Walaupun kita mungkin Excel Hmm, itu memudahkan kita untuk ketika kita ingin menghitung kebutuhan air bersih, kita dapat head loss-nya berapa, kayak gitu. Mungkin Excel fungsinya di oh, awal iya. seperti itu. Oh iya, iya berarti hilang. Ini aku udah download PPT-nya Kak. Terus chat yang mana Kak ya? Di yang terakhir, soal terakhir, di slide terakhir kan ada soal. Mm-mm. Oh, udah Kak, Nah mungkin udah ke slide terakhir Kak. mungkin bisa dimulai ngikutin titik-titiknya sesuai yang ada di soal gitu. Nanti inputnya barengan. Oke Kak, sebentar. Ini ini berarti bikin new dulu kali ya? No. Oh di sini kayak. Sebelum mulai kita ngapain? Atur apanya dulu tadi Ini pertama? Kak di ini kayak default ya. Iya benar. Ngatur ini dulu kan Kak. Iya benar. Udah, berarti itu udah diatur ya liter per detik, liter per second. Tapi ini dalam kalau di soal di soal di latihan pakainya Mm-mm. CFS Kak. Berarti kita Oh, ganti CFS ya. CFS Oh, kayak. berarti iya boleh. Iya, Iya, sesuaiin soal aja. cubic feet per second. Terus head loss-nya pakai Hazen William aja kayak berarti ya. Oke, heeh. Terus udah kan ini nggak ada yang diatur lagi. Mm-mm. Ini labelnya nggak usah diatur lah. Udah kayak berarti ini udah aman ya. Hydraulic. Udah aman. Oke. eh ini terus tadi kita ngatur options. Tapi ini mah cuma map option dong kan deh. Maksudnya gua Iya, nggak perlu ya biasanya di akhir sih, di akhir ketika setelah ya. running biasanya otomatis terdefault. Oke Kak. Hmm. Terus kita tadi sih urutannya masang reservoir dulu kayaknya kayak Iya benar, reservoir dulu. reservoir di sini. Terus ini dia ada note 1, notes 2, terus 3 di sini, 4 di sini. Terus ini berarti yang satu lagi itu eh, reservoir juga Kak ada di B. Reservoir ada 2 kayak. Eh, Thanks boleh, thanks masukin thanks Thanks saja karena kayak. isi, ya. Oke, thanks. Terus bikin pipanya kan Kak di situ. Iya. Nah, ini kan di sini ada terlihat arah-arah pipanya. Nah, itu boleh diikutin.
Bisa juga apa gambar pipanya itu Ini ya, sesuai dengan nomor-nomornya. buka klik. Yang mana yang didahulukan itu. Ini pipa 1 kan ini ya, ini. Ini rada miring-miring nggak apa-apa kali Kak ya? Ya nggak apa-apa. Pipa 2 ini, terus pipa 3-nya ke arah selatan. Kayak pipa ini tadi rada ini deh. Pipa. Terus pipa 3, pipa 4. Oh, ini pipanya arahnya itu bakal berpengaruh sama titik awal kita mencet sama titik akhirnya, atau nanti arahnya bakal nyesuaiin sama elevasinya, Kak? Nyesuaiin sama elevasi. Enggak sih, dia tuh berdasarkan urutan kita gambar sih sebenarnya biar enak. Oke, Kak. Berarti pipa 5 dari sini. Pipa 6 ke sini. Terus pipa 7 dari tank. Oh ya, arahnya itu ntar bisa kelihatan ketika kita gambar pipanya misal dari kiri ke kanan. Nah, nanti tuh dia arahnya bakal kemana gitu. Misalnya sebenarnya kan arahnya kan ke atas nih misalnya, ke atas. Mana ya? Bentar, Yang ke atas, pipa 2 misalkan, Kak. Ada notes, 4 ke ada atas sih. itu nggak sih? Nggak bisa itu ya. Gimana? Misalnya ini kan arahnya ke atas, berarti kita buat pipanya dari sini ke sini. Ini ke sini. Oh gitu. iya. Udah sesuai itu ya tadi ya? Oh, ya udah Kak, aku udah nyesuaiin arahnya gitu tadi. Oke Kak, udah jadi nih Kak semuanya sekarang. Ini nggak ada pompa Kak ya? Pompa kalau dilihat tadi Nggak ada ini sih di nggak sini. ada. Iya nggak ada. Ya udah. Oke. Terus berarti aku masukin Kak ya, apa sih namanya informasi-informasi ini ke tiap. Nah, ini boleh diawali dengan penamaannya. Penamaan misalnya disuguhin pipe 1 gimana coba? Pipa 1. Oh iya udah sesuai. Nah, berarti udah sesuai ya. Ini penamaannya perlu diubah atau gini aja Kak? Kayaknya dia ngikutin tadi deh. Di pipe 2. Ini pipe 3. Pipe. Coba tekan Windows deh. Bentar, coba tekan Windows. Windows. Aktifin browsernya. Tuh, lalu tekan browser. Nah, itu Browsernya. belum bisa ketampil ya. Coba tekan view. Kan view. Option tadi. Soalnya kok nggak kelihatan nama pipanya ya. Option. Oh, label kayak. Bukan label. Coba notes. Ini. Itu display ya betul. Biar kita enak lihatnya. Sama display link. Oh, 2 ini aja kayak. Ya. Yang penting. Oke. Udah. Nah, kan kelihatan tuh sama kita itu. Nah, boleh deh kita masukin untuk data-datanya. Data-data tadi. Dari pipa kali kayak. Boleh dari pipa.
pipa 1 ini arahnya udah benar. RSI 1 junction 1 terus kaknya, oh tiap pipa kaknya beda-beda ini kak. Iya. 0,38. Kak tuh yang ini kan kak? Kak yang mana Eh, ya? eh, iya benar. Bukan yang 0,38 itu loss coefficient. Kalau apa kekasarannya Oh, anggap aja ini pipa pipa DPE atau apa, jadi isi aja 130 atau 140. 150 perlu diganti nggak kak? Boleh kalau pakai 140 juga nggak apa-apa karena masih simulasi aja kan, nggak tahu jenis pipanya apa. Jadi tadi yang 0,38 itu Oke. masukin aja di loss coefficient. Ini semua pipa aku sesuaiin sama data yang ada di PPTK ya? Iya. Oke, bentar, kak. Mana PPTK? Pipa 2, pipa 2 itu dia, pipa 1 belum kelar, please. Ini yang diatur apa lagi ya, Kak? Yang mana? Oh, ini di pipa 1 ya. Kalau Pipa 1 dari berarti masukin panjangnya udah. Panjangnya itu belum selesai. panjangnya ada di mana sih, Kak? Oh, ada di A1. sini deh yang ada. Ada 1000, Kak ya? 1000, terus diameternya 12. Tadi kita ngatur satuan ini nggak sih, Kak? Aku takut satuannya masih ini deh. Oh, udah bener, Pak. Satunya memang Friction factor. mm, Oh, oke, Kak. dalam Friction inch. Dalam factor. inch. Oh, udah dalam inch, Kak ya? Mm-mm. Oke, Kak. Roughness-nya tadi Friction factor boleh ini yang mana, Kak? friction factor. Oh, friction factor itu eh Wow. Bukan ya? friction factornya coba diabaikan dulu aja. Oke, Kak. Terus udah deh yang diatur itu doang kan? Area nggak usah. Terus kita pindah ke pipa 2. Pipa 2 itu panjangnya 800. Diameternya 8. Loss koefisiennya 2,89. Terus ke pipa 3. Pipa 3 itu 700. Terus diameternya 8. Loss koefisiennya 2,53. Pipa 4 panjangnya 750. Diameternya 6. Terus koefisiennya 12,13. 12,13. Terus pipa 5. Pipa 5 600. Diameternya terus diameter berapa sih? 8. Terus koefisiennya 2,17. Pipa 6 panjangnya 800. Diameternya 8. Roughness koefisiennya 2,89. Terakhir pipa 7 panjangnya 900. Terus diameternya 10. Ini 0,94. Udah Kak, semua pipa udah diatur. Sekarang ke notes kayak berarti. Iya, boleh kamu notes. Notes. Ini satu. Koordinatnya nggak usah diatur lagi Kak ya? Biarin aja ya. Iya, koordinatnya biarin aja.
sebenarnya kalau misalnya Epanet itu bisa sesuai koordinat sebenarnya. Cuman karena memang ini simulasi aja, kita coba sembarang aja dulu. Nggak ada ngaruhnya sih Kak. sebenarnya dengan koordinat. Oke. Ini yang diatur dua ini aja kan, Kak? Base demand sama elevation nih. Ya, benar. Junction 2 dia 330. 4. Junction 3 310. Base demand-nya 1. Junction 4. Elevation-nya 300. Demand-nya 3. Udah, Kak, udah diatur semua. Udah ya. Untuk ketinggian yang 420 udah diisi nggak? Oh, iya, belum. Ya, reservoir. Total head itu masukin aja total head. Oh, kayaknya 420 ini kayak ini, 420. kayaknya yang itu juga pakai reservoir juga nggak apa-apa. Yang Oke, yang kayak gitu gantiin. Ya, gantinya dihapus dulu berarti kayak. iya benar. Oh, pipanya kita gambar lagi. Ini pipa 7. Loh, mana kok pipanya nggak gambar? Nah, bisa diisi lagi itunya, pipanya sesuai. Panjangnya pipe 7 itu apa sih? 900. Diameternya 10 inch. Vision 0,94. Oke. Oh, ini statusnya bisa open atau close, itu bisa kita atur juga kayak. Ya, kalau kita yang tadi mau nutup jaringan, ya itu bisa atur. Cuman karena ini semuanya open, jadi nggak apa open aja semuanya. Nah, berarti Oke, udah Kak. semuanya ya? Ini reservoir ini. Reservoir ini belum. 410 meter. Mana ya? Tadi mana sih reservoir? Udah, Kak. Semuanya udah. Udah, ini pakai pompa nggak ya? Nggak pakai pompa, terus kayaknya ada semua, coba deh. Dan bisa nggak? Kan. Di run, Kak. Ya. Successful. Nah, setelah sukses, berarti mau nampilin tabelnya gimana tadi? Ini kayak. Nah, benar. Gimana coba? Nah, columns. Terus ini pilih dulu mau yang mana di ending dia tuh inovasi. Yang memang Quality nggak usah kan, Kak? karena nggak ada masukinnya. Coba, Kak. Udah ya? Iya, boleh. Oke. Okein aja. Jadi gini. Tapi kok beda ya? Hasil sama yang itu seharusnya tuh kita dapetin hasil sama kayak yang di soal. Yang mana tuh? Oh, yang ini ya. Iya. Demand. Ini junction. Ini bukan pipe sih kan? Apa? Yang di soal tuh yang kayaknya mana, Kak? nggak apa-apa deh. Yang di bawah yang apa yang float yang di bawah answer yang ada type 01 sampai 7 notes-nya berapa, K-nya berapa, Q-nya berapa. Cuman kayaknya nggak mesti juga dapat segini deh. Berarti setelah runningnya berhasil, nah berarti sampai sini udah ada yang ingin ditanyakan lagi nggak? Berarti ini udah berhasil dia, udah berhasil apa? Sampai sini udah apa sesuai lah sama yang di soal gitu. Nah ini mau nampilin flow velocity juga bisa coba. Beda-beda dikit sih, Kak. Beda-beda dikit.
Dengan Enggak. yang mana ya? Iya, coba 5 21,6 Hmm, 2,53. Enggak sih, enggak beda dikit sih karena ada jauh beneran. berarti kalau dilihat dari situ gimana? Velocity-nya udah sesuai belum? Velocity-nya berapa sih Kak batasannya? 0,3 sampai 3 sih sebenarnya. Berarti ini terlalu gede ya velocity-nya ya. Nah, kalau misalnya velocity-nya gede, nah itu tuh bisa kita, karena ini memang simulasi aja, sebenarnya itu bisa di otak-atik di panjang pipa atau diameter. Tadi itu kan di pipa 1 kayaknya memang kan nggak mungkin tuh pipa pakai sampai diameternya berapa tadi? Diameternya cuma 12, 8, 8. Ini kan karena memang simulasi Oh iya jadinya nggak bener deh. apa-apa. Iya. Nah, sampai sini ada teman-teman yang ingin bertanya nggak? Atau ada yang mau ditanyain sama Hafiz? Hmm, nanti kita coba. Sebenarnya kita kan udah nyampe pertengahan semester Kak. Terus Heeh. yang tugas besarnya itu kemarin kita udah disuruh bikin Excel-nya gitu sih Kak. Heeh. Eh, terus nanti kan kita baru UTS, habis UTS itu kita baru diminta pakai Panet. Jadi nanti baru pakai Panetnya habis UTS, makanya baru diadainnya habis UTS ini yang sama Kak Cikanya. Jadi eh paling nanti aku coba-coba dulu sih kalau misalnya coba-coba pakai data yang aku punya, terus palingan nggak bisa di-run dulu sih. Biasa kan gitu kayak kalau pakai Eh, software nggak bisa ada di-run itu dulu, nggak? terus baru kita otak-atik. Ada petanya nggak? Kenapa Kak? Udah ada petanya? Udah ada petanya? Petanya udah ada, kita bikin di AutoCAD gitu sih Kak. Oh, udah di-convert ke itu belum? JPEG belum? Coba kita Belum. latihan. Sekarang kita latihan untuk masukin gambar ke Epanet-nya. Boleh kalau misalnya ada gambar jaringan di itu bisa dimasukin ke itu nggak? Ada peta jaringan yang JPEG, terus kita convert bareng di Paint buat kita masukin ke Epanet gitu. Biar langsung belajar dari situ. Aku kebetulan pakai laptop temen kan. Oh, laptop temen. Aduh, filenya nggak di sini lagi. Oh, ya udah nggak apa-apa, nggak apa-apa. Apa lagi ya? Nah, tadi kalau kamu ingat di mana tempat kita buat upload gambar petanya? Di backdrop Kak, di load. Nah, benar. Nah, ini ketika kita klik load, harusnya kita sudah mengkonvert peta yang udah kita ubah ke bitmap. Nah, nanti tuh petanya muncul. Mungkin dari ini ada yang mau ditanyain lagi nggak? Sebelum ada sih mau jelasin singkat. Mungkin kadang kapan sih kita gunain Epanet ketika kita di dunia kerja atau di perencanaan disuruh evaluasi. Ya, mungkin setelah ini saya akan lebih jelasin ke sana. Untuk misalnya sampai di sini ada yang ingin ditanyakan nggak untuk teman-teman yang lain? Nah, ayo nih kesempatannya nggak bisa 2 kali. Boleh dimanfaatkan. Kayaknya memang ini sih Kak, karena kan ini yang joinnya kebetulan anak-anaknya masih baru ya Kak, maksudnya yang semester 5 ini dan baru kenal Epanet, jadi mungkin harus penyesuaian dulu dan Oh tahu dulu. iya benar. Ya, betul. Enggak, takutnya ada yang belum paham apa kurang jelas aku jelasinnya. Kalau dari sudut Teman-teman ada yang pandang ingin aku bertanya? udah mantap sih Kak. Kalau dari sudut pandang aku tadi udah mantap sih Kak penjelasannya. Maksudnya aku kan udah pernah belajar juga Epanet ya waktu semester 5 kemarin dan udah lupa gitu Kak sebenarnya. Dan tadi refresh lagi sih. Makasih Kak. Mantap. Oh, SPA ada ngambil nggak yang dengan Pak Syarif ya? Pak Syarif atau siapa? Sistem penyediaan air. Oh iya. Yang S2-nya. Oh, kalau S2-nya belum sih Kak. Belum ambil. Oh, belum ambil. Oh ya. Mungkin udah ya.
Apa yang ada yang tanya atau ditanyakan lagi atau gimana? Nah, coba kita itu deh, siapa namanya? Hafiz, coba kita gunain tools yang copy to buat kita masukin ke dalam Excel biar enak. Bisa nggak? Copy itu yang mana, Kak? Edit. Edit. Copy itu. Oh. Ini yang mana, Kak? File langsung jadi file atau? Oh iya. Coba klik data text. Kan kita belum tahu apa yang kita fokusin kan? Data text. Oh enggak, pertama kita buka tabel dulu. Apa nih? Salah chat. Oh, pertama kita buka table Buka dulu. table. Karena kita mau ambil yang mana yang mau kita kopikan. Nah, coba. Oke, ini mana yang mau di copy. Hasilnya kan flow, velocity. Yang nggak perlu di itu aja. Oke. Nih, terus kan? Nah, terus kita blok yang mau kita copy. Bloknya gimana, Kak? Oh, gini ya? Nah, setelah itu baru tekan copy to. Copy tuh. Ayo. Loh, nggak bisa. Bebas aja, Libert, udah juga nggak apa-apa. Oke, terus Coba deh buka Excel-nya. buka Excel. Excel. Di mana Excel nggak kebuka-buka ya? Hah? Oh, udah. Ini Excel. Excel kan, Kak, Excel blank dokumen. Iya, coba di Terus paste paste. kayak. Bisa nggak? Oh, bisa, Kak. Nah, coba Ini nggak lihat kelihatan deh. Kayaknya nggak lihat. Ini, Kak. Jadi kayak gini. Berarti cara kopinya kita nggak perlu manual. Untuk masukin ke Excel. Untuk selanjutnya kita analisis hasil dari itu. Hasil dari velocity, flow, dan eval. Itu udah ya. Lagi ya. Oke, Kak. Nah, coba deh tadi kayaknya aku belum jelasin gimana cara gunain FAMS. Coba hapus salah satu yang pahitnya 07 boleh. Kita cobain pakai FAMS atau Pak. Gimana cara gunainnya? Tadi munculin dulu Windows, terus browser. Windows. Oke, udah, Kak. Terus kita gambar pompanya. Lalu gambar pompanya. Di mana nih? Dia tuh sama kayak pipa sih Sini. sebenarnya. Cara gambarnya sama kayak pipa. Iya. Oh, gini. Udah, Kak. Nah, udah kan. Tadi browsernya hilang ya, berarti tekan Windows lagi biar munculin browsernya. Ini bisa di ini aja nggak sih? Nah itu nggak bisa. Hilang lagi. Ya? Udah, Kak. Ini dia ada di sini. Nah itu cara kita mau buat pompanya. Pertama search curve. Jadi di bawah data itu kan ada banyak tuh. Curve. Kita lihat dulu tuh nama pompanya apa. Penamaan pompanya tadi apa? PMP1. Nah, buka lagi yang tadi. Buka curve. Itu coba kita lihat edit deh. Edit dulu yang FAMS tadi.
Yang pumps Kemana Kak? balik ke yang pumps yang kursi. Nah, Pumps. pumps terus Mhm. edit yang sebelah kanan bawah. Nah, itu Iya. edit. Nah, balik lagi ke curve. Ini kan kita ini sebenarnya belum diisi nih pump curve-nya. Nah, kita isi dulu di curve. Ini close dulu. Terus dulu kita ke Terus curve. ke curve. Tadi. Curve. Terus Kak. Terus tambah data. Nah, ini kita Mhm. namanya bebas mau apa. Satu atau apa. Ini aja lah. Nah, flow-nya Terus Kak. karena ada bitnya yang 100 ya, coba kita flow-nya isi 100 aja. 100. Terus head-nya isi apa 40 deh, atau tadi sesuaiin 400 juga nggak apa, cuman 40 aja deh. 40. 40 terus oke. Ini kan kita isi sesuai nama, Oke, Kak. sesuai pompanya. Oke. Berarti nama curve-nya CRF1 ini diingat, terus kita masuk ke pumps lagi. CRV1, oke. Terus klik pumps-nya langsung juga boleh. Nah, itu pump curve-nya isi sesuai nama curve. Nah, benar. Udah kayak Udah. close. Bicara nih nggak? Successful. Nah, berarti gitu ya cara kita kalau misalnya seandainya topografinya memang membutuhkan pompa, nah gitu caranya. Ini untuk ini untuk status report. Kalau misalnya memang gagal, nanti kelihatan gagalnya di mana gitu. Nah, ini buat kita Kalau tahu watts-nya yang digunain berapa, terus cost-nya. Nah, itu kan didapat dari head yang kita masukin. Sebenarnya pompa juga bisa kita hitung manual sih, cuman ini memang memudahkan biar kita nggak perlu hitung, cuman memang lebih memudahkan lah istilahnya. Terus apa lagi ya? Coba lihat status reports deh. terus report. Ya, report status. Status. Udah Kak. Nah, ini kan karena ini nggak error, jadi tulisannya gini, coba deh salah satu pipa dimainin berapa aja gitu. Oh, coba ya Kak. Oh, di main aja kali dinaikin Kak ya. Boleh. Base demand 20 coba ya. Oh, atau elevasinya nggak sih Kak? Iya, Kita benar, naikin biar nggak bisa elevasi. ngalir. Iya, coba. 500. Nah, ada ya nggak kan bisa Kak? ini status. Nah, itu. Berarti kan negative pressure artinya memang nggak bisa naik airnya karena pompa yang digunain mungkin karena headnya cuma 40, jadi dia nggak bisa naikin ketika elevasinya terlalu gede gitu. Berarti kita nanti biasanya ngotak-atiknya bisa di elevasi kan tetap ya, elevasinya tetap, kita bisa tambah headnya atau kita besarin pipa atau gimana gitu sih. Kalau misalnya ada negatif pressure, hasil dari perencanaan kita nanti itu memang ketika di Epanet itu kita otak-atik lagi sampai dia hasilnya itu bisa keren kayak gitu. Anda paham nggak sampai sini, teman-teman yang lain? Oh, berarti yang kita otak-atik bisa kayak termasuk diameter pipanya gitu kayak. Iya, dia bisa diotak-atik, cuman diameter pipa sama panjang pipa sih udah pasti sih. Diameter pipa sama diameter pipa aja sih Sama kayaknya di ya, notes. iya. Ya di Soalnya notes siapa? kalau Atau di notes kekasaran itu pipa. kadang-kadang. Oh iya Kak. Iya, kekasaran pipa. Berarti kita nggak bisa gunain pipa itu atau gimana. Atau pipanya terlalu panjang, bisa kita pecah menjadi dua. Misalnya 3 kilo, itu terlalu panjang kan, berarti kita pecah aja notes-nya kayak gitu. Cuman jarang sih yang 3 kilo langsung. Biasanya itu transmisi yang sampai berkilo-kilo gitu.
tanpa ada percabangan-percabangan. Nah, itu bisa kita pecah pipanya. Dari yang awalnya kita langsung 3 kilo, karena terlalu jauh, tekanannya rendah, kita bagi aja Johnsonnya. Itu bisa jadi salah satu penyebab kenapa tekanannya negatif gitu. Karena karena alasannya pipanya terlalu panjang kayak gitu. Nah, mungkin setelah ini coba, makasih ya Hafiz ya, habis ini aku coba sharing lagi tentang tentang studi kasus ketika spam ini butuh EPANET di pekerjaan. Nah, contohnya ini ada satu perencanaan di mana kita diminta untuk optimalisasi jaringan. Jadi jaringannya dulu udah pernah digunain, cuman ketika di lapangan memang jaringannya itu nggak nyampe tekanannya di titik akhir. Nah, apa yang harus kita lakukan? Jadi kita memang butuh EPANET karena sebelum merencanakan ini udah turun ke lapangan kan, jadi udah tahu dari elevasinya berapa, dari panjang pipanya berapa. Nah, langkah pertama yang kita lakukan itu biar enak, kita pertama ini kelihatan nggak Google Earth-nya? Lihat Kak. Kelihatan ya. Nah, pertama kita buka Google Earth. Nah, kan Google Earth. Setelah itu kita save picture ya, save picture as, atau import juga boleh, import terus ubah save image ya, save image, copy image. Nah, itu juga bisa. Setelah itu setelah kita copy image, kita masukin ke file. Contoh dulu ya. Nah, contoh ini biar cepat aja, kita copy ke file. Nah, kita save as seperti biasa, save as dengan type-nya tuh bitmap. Misalnya ini save tadi dokumen. Nah, setelah itu kita masukin ke EPANET, kita open lagi. Drag drop, kita load. Terus tadi kita simpan di dokumen. Nah, ini cara kita buat enak ntar kalau misalnya kita mau masukin nih di sini kan bilangnya bangunan IPA, berarti kita masukin reservoir. Misalnya ini nggak bisa zoom out sih. Misalnya ini ada percabangan karena nggak kelihatan ya. Karena emang kualitasnya tuh jadi kecil kalau ketika sudah masuk ke dalam EPANET, dalam bitmap itu kadang memang kecil. Jadi mesti bolak-balik lagi ke Google Earth. Nah, kita masukin junction-nya di sini. Junction. Masukin junction-nya di sini sesuai percabangan. Nah, itu. Setelah itu ini nih coba. Nah, ini aku disuruh evaluasi untuk jaringan yang tadi, contoh yang kerjaan di spam. Nah, kita udah masukin sesuai lapangan satu-satu nih untuk tahu panjangnya dari mana sih. Panjangnya tadi kita lihat dari Google Earth. Misalnya kita ukur dari sini panjangnya dari sini ke sini berapa sih? Kita lihat panjangnya ini 195. Berarti kita masukin nanti di EPANET nih. EPANET panjangnya segitu. Terus diameternya itu karena ini memang
pipa masuk pipanya tuh masih di perdesaan gitu, jadinya tuh kita gunain pipanya 150 aja. Cuman kalau misalnya udah ada perhitungan, sebelum kita masukin ini kan ada perhitungannya kan. Kita masukin sesuai perhitungan aja. Coba masukin semua diameter sesuai perhitungan. Jika memang ada error baru diubah-ubah. Kalau ini kemarin aku masukin pipa yang existing. Cuman permintaan dari yang si pemberi tugasnya coba dievaluasi jika gimana kalau misalnya pipa tersebut diturunkan diameternya atau dinaikkan, karena memang ketika pipanya kemarin kan pipanya 100, ketika pipanya semuanya 100 itu tekanannya rendah di belakang, tekanannya rendah. Tekanan rendah kita dapat dari mana? Lihat dari ini pressure. Nah, pressure-nya tuh masih di bawah 10, berarti kan tekanannya rendah kan. Cuman kalau dilihat dari velocity yang 0,03 berarti air dari IPA sampai ke sini tuh nyampe gitu. Nah, dari sini dari IPA-nya juga kita bisa ngeliat nih. Ini ada Ini 0,02 berarti aliran di komplek ini rendah gitu. Terus aliran kan 0,03 ya standarnya ya. 0,3 ya, berarti air dari pipa menggunakan pipa 150, airnya itu belum nyampe gitu. Tahunya belum nyampe dari mana? Ini dari hasil data velocity-nya 0,03. Sedangkan batas dari kecepatan aliran dalam pipa itu kan 0,3. Berarti ini alirannya kecil nih pas sampai di sini. Gimana biar alirannya besar? Coba kita mainkan di pipa. Kita gunain nih pipa 200. Ketika kita gunakan pipa 200 gimana sih hasilnya? Nih, kita coba tes satu-satu sih di pipa induknya. Ketika kita coba pipa 200, ini hasilnya masih ini nih, makin kecil. Berarti pipa yang digunakan atau ini memang harus dikecilin lagi diameter pipanya agar airnya tuh nyampe ke sini, nyampe ke pipa terakhir. Gitu sih. Ini untuk pekerjaan evaluasi jaringan distribusi. Ini juga diisi berdasarkan hasil lapangan. Gitu. Kita juga isi base demand-nya. Base demand-nya dapat dari mana sih? Dari perhitungan yang zona aku bilang tadi. Nah, misalnya kita nentuin zona ini. Zona ini deh. Kita harus isi perhitungan untuk mendapatkan base demand itu perhitungan kebutuhan air bersih yang biasanya kita lakukan untuk jumlah penduduk dikaliin sama kebutuhan liter per orang per hari, terus dapatlah base demand-nya sekian, untuk kita masukin. Berarti di ujung pipa airnya harus segini loh, nyampenya segini loh. Jadi ketika airnya nyampe segitu berapa sih, kita mau lihat nih berapa kecepatan airnya, ternyata segini 0,4 0,1 gitu. Terus bisa kelihatan pressure-nya, terus head-nya. Gitu. Terus tadi lupa jelasin terkait patterns. Patterns ini apa sih? Patterns itu kita isi untuk ketika kita ingin ketika PDAM itu atau penggunaan air di masyarakat itu ada jam puncaknya kan. Nah, kita bisa diisi di sini. Nah, multiplier ini diisi dengan angka standar faktor harian maksimum 1,1 sampai 3 kan biasanya. Berarti kita asumsiin aja ketika jam berapa memang penggunaan air di perkotaan itu tuh meningkat. Misalnya 1,1, kalau misalnya jam 2 kan nggak terlalu digunakan, berarti 1,1 lagi. Terus kalau jam berapa misalnya jam 8 meningkat jadi 2 kayak gitu. Ini bisa kita isi 24 jam misalnya kita
isi, nanti kelihatan grafiknya. Kayak gitu. Nah, kayak gitu sih. Bisa kelihatan jumlah pemakaian air selama 24 jam. Mungkin sampai di sini ada yang ingin bertanya? Kalau dilihat ini berarti sistem distribusi cabang apa ini? Sistem distribusi cabang apa? Saya ini sistem distribusi apa? Coba kalau dilihat. Hafiz tahu nggak, Hafiz? Ini bercabang aja sih Kak, kayak nggak ada Oh, loopingnya di sini. Nah, ya benar. Ada memang cabang digunain kalau misalnya tingkat penduduknya itu rendah gitu. Jadi memang terputus aja, nggak disambungin. Karena memang jumlah penduduk di sini kan juga sedikit ya, karena memang dilihat dari jumlah penduduknya sedikit, jadi memang digunain itu cabang. Ada yang ingin bertanya lagi? Mungkin tentang apa, spam atau yang lain-lain juga boleh ditanyain. Oh iya Kak, Nggak boleh. aku mungkin mau nanya Kak. Oh iya. Gimana? Hafiz aja dulu. Siapa yang mau nanya? Kak yang mau nanya, kakak aja dulu deh Kak. Hafiz dulu aja nggak apa. Oh ya udah. Mau penasaran aja sih Kak. Kan kita kalau di Tubes pakainya AutoCAD gitu Kak ya, sama Google Earth. Kan sebenarnya kalau buat analisis spasial gitu bisa pakai software-software kayak GIS, kayak ArcGIS atau QGIS gitu itu bisa. Sebenarnya Kak Cika kalau rencanain spam gini, software-software kayak gitu dipakainya buat cuma buat analisis kondisi existing doang atau sampai ke perencanaan Kak? Kalau misalnya perencanaan memang enak kayaknya langsung ke ArcGIS sih, karena memang kan kita kan butuh itu ya, butuh lebih enak, memudahkan ketika kita mau membuat peta, itu kayaknya memang ArcGIS atau QGIS itu lebih enak digunakan. Memang saling itu sih, saling berhubungan sih. ArcGIS juga sebenarnya bisa dimasukin ke dalam ini, bisa dijadiin backdrop gitu. Cuman memang harus ada di-convert pakai aplikasi. Misalnya dari ArcGIS kan kita udah plot titik-titiknya nih. Plot titiknya, setelah itu kita dapat dalam bentuk SHP, terus SHP itu diubah ke dalam format kalau misalnya ArcGIS, mungkin aku lupa ya. Cuman dari ArcGIS itu nanti bisa masuk ke ini buat kita sebagai backdrop itu tadi, biar memudahkan. Cuman memang kalau kekurangan ArcGIS kadang kalau misalnya suka kayak keputus-putus gitu sih, keputus-putus jaringannya. Kadang emang Epanet mungkin lebih kecil keterangannya dari ArcGIS, mungkin bisa jadi ya. Jadi itu kadang ada jaringan yang nggak terdeteksi, nggak terbaca, atau kesalahan teknis lah gitu sih. Jadi lebih enaknya sebenarnya memang manual jadi kita masukin back atau gambarnya itu dari bitmap atau yang JPEG diubah jadi bitmap, terus kita masukin, terus kita manual gitu masukinnya. Walaupun memang bisa terintegrasi, interkoneksi antar ArcGIS sama Epanet, cuman lebih enaknya kita gunain manual aja gitu. Gimana Hafiz jawaban dari Kak Cika? Udah menjawab belum? Udah menjawab Kak. Kasih Kak. Karena waktunya udah 11.24, mungkin aku buka satu pertanyaan lagi buat teman-teman. Ada yang mau bertanya nggak? Terkait tadi tentang proses dari Epanet itu sendiri, kayak gimana sih cara kerjanya? Atau mungkin mau tanya-tanya terkait spamnya mungkin ya ke Kak Cika, boleh.
Aku hitung mundur 5, 4, 3, 2, 1. Oke, mungkin ini sih Kak, aku mau tanya sedikit. Ini pertanyaannya mungkin receh ya Kak. Yang ada 2 sih Kak. Yang pertama itu kira-kira ketika kerja gitu Kak pakai Epanet, kesalahan-kesalahan apa aja sih yang biasanya dilakukan gitu ya. Terus yang kedua, kebetulan ini ada masalah nih Kak di rumah aku tuh. Biaya tagihan PDAM-nya tuh dia melonjak tinggi gitu, padahal penggunaan air kita tuh stabil, maksudnya nggak yang boros banget gitu. Tapi tiba-tiba 1 bulan tuh kayak 1 juta lebih gitu. Nah itu kira-kira apakah ada masalah? Apakah bisa jadi masalah ketika analisis Epanet ini atau gimana? Udah aja sih Kak. Yang pertama apa? Maaf. Yang pertama itu kesalahan-kesalahan apa aja yang biasanya terjadi ketika analisis Epanet nih Kak, pakai Epanet, penggunaan Epanet. Mungkin lebih ke itu sih, lebih ke apa? Kalau kita mau survei satu-satu, pengen tahu elevasinya kan susah ya. Kadang memang ketika kita simulasiin atau evaluasi jaringan lah, elevasi yang di real sama elevasi kita nggak mungkin satu-satu nelusurin buat jalannya nih berapa nih katanya. Kadang sih di situ sih terkait elevasinya kita nggak bisa sesuaiin sama realnya gitu, elevasi yang di lapangan gitu. Jadi kita udah coba nih, udah atur pipanya, panjang pipa dari diameternya kita udah ubah, cuman tetap aja mungkin tekanannya masih kecil atau velocity-nya kecil gitu. Berarti kan masih ada kendala lain, seperti memang kita nggak bisa survei turun ke lapangan untuk tahu kayak elevasinya dengan detail kayak gitu sih sebenarnya. Mungkin permasalahan yang umum ya gitu. Kalau yang kedua mungkin kebocoran mungkin itu karena kebocoran pipa, bisa jadi kebocoran pipanya itu setelah dari meteran. Jadi kalau misalnya udah sebelum masuk meteran kan itu memang tanggung jawab dari PDAM, tapi nggak terhitung tuh di meteran. Cuman kalau misalnya setelah melewati meteran sampai ke rumah kita itu bisa jadi ada kebocoran di pipa rumah kita gitu sih. Kalau di LSM kayaknya mungkin susah deh karena kan dari itu kecil gitu kalau di rumah. Oke, siap. Makasih Kak. Menjawab sekali pertanyaannya. Mungkin ini ya karena sudah 11.27 juga, karena udah mendekati ya Kak akhir dari waktu kita, jadi mungkin kita akhiri, dan aku juga mau mengucapkan terima kasih juga buat teman-teman, juga sekaligus Kak Cika yang sudah menyempatkan gitu ya untuk berbagi ilmu, dan semoga ilmu yang Kak Cika berikan bisa bermanfaat untuk kita semua di sini. Nah, karena udah menipis juga nih anggota-anggotanya, mungkin boleh dipersilakan untuk open cam dulu. Kita mau dokumentasi. Dan mungkin buat teman-teman dipersilakan untuk isi feedback dari wortel-nya, boleh diisi dulu formnya, supaya nanti kita bisa ngadain nih. Kira-kira ke depannya teman-teman butuhnya tuh apa sih? Apakah butuh Epanet lagi atau butuh program-program yang lain? Gitu. Yang lain boleh? Rian, Kesha, Adrian, Apis, Rifki. Ini S1 semua ya kalau boleh tahu? Iya Kak, S1 semua. Ya. Semester 5 semua ya? Iya, ada yang semester 5, ada yang semester 7. Ya. Oke, nggak apa-apa, Adrian. Oke, mungkin untuk mempersingkat waktu, aku foto aja Kak. Oke, siap-siap ya teman-teman. 1, 2, 3. Sekali lagi 1, 2, 3. Oke, sip. Mantap. Oke, sip. Mungkin karena udah 11.29 juga, aku mau ucapin sekali lagi terima kasih ke Kak Cika karena sudah merefresh kembali ya Epanet, pelajaran-pelajaran terkait Epanet dan cara pengerjaannya seperti apa gitu. Semoga buat teman-teman TL sendiri bisa ditonton ya, apalagi yang mau ngambil TEPAM nih,
penting banget nanti. Nah, kita bakal menyediakan recordnya juga. Dan mungkin kalau misalnya ada yang mau tanya-tanya, boleh nanti pertanyaannya dikumpulin, nanti coba aku tanyain lagi ke Kak Cika. Gitu boleh ya, Kak? Ya, boleh. Iya, boleh banget. Oke sih, mungkin seperti itu ya, Kak. Jadi, alhamdulillah kita sudah menyelesaikan wortel kedua kali ini. Kita tutup acara ini dengan membaca alhamdulillah bersama-sama. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Kita tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih. Terima kasih, Kak Cika. Iya. Izin live ya. Ya, Kak. Boleh.